Ketaatan lebih dari perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dipimpin oleh perasaan. Saat hati senang, kita mudah bersyukur dan bersemangat mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kecewa, lelah, atau menghadapi masalah, semangat rohani bisa menurun. Bahkan tidak sedikit orang mulai menjauh dari Tuhan karena mengikuti perasaan mereka. Padahal hidup orang percaya seharusnya tidak dibangun di atas perasaan, melainkan di atas ketaatan kepada Tuhan. Perasaan manusia dapat berubah-ubah, tetapi firman Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah. Banyak orang hanya mau taat ketika keadaan nyaman. Saat firman Tuhan sesuai dengan keinginannya, ia mau melakukannya. Tetapi ketika firman Tuhan menegur, meminta pengorbanan, atau membawa kita melewati proses yang berat, hati mulai menolak. Disitulah Tuhan mengajar kita bahwa ketaatan lebih penting daripada perasaan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan lebih menghargai hati yang taat daripada sekadar aktivitas keagamaan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Kadang perasaan kita berkata untuk menyerah, tetapi Tuhan berkata tetap percaya. Kadang perasaan kita ingin membalas kejahatan, tetapi Tuhan mengajar kita mengampuni. Kadang perasaan kita ingin mengikuti jalan sendiri, tetapi Tuhan meminta kita tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Jika hidup hanya dipimpin perasaan, kita akan mudah goyah. Hari ini semangat, besok kecewa. Hari ini dekat dengan Tuhan, besok menjauh. Karena itu orang percaya harus belajar hidup berdasarkan iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Lihatlah kehidupan Yesus. Ketika menghadapi penderitaan menjelang penyaliban, secara manusia Yesus merasakan kesedihan dan tekanan yang sangat berat. Namun Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Yesus menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan harus lebih besar daripada perasaan pribadi. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati proses yang tidak nyaman supaya iman kita bertumbuh. Di saat seperti itu, kita belajar untuk tetap taat walaupun hati lelah dan keadaan tidak mudah. Ketaatan sejati terlihat bukan saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat kita tetap memilih Tuhan di tengah pergumulan. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Artinya hidup kita tidak lagi dipimpin oleh emosi dan keinginan daging, tetapi dipimpin oleh Roh Tuhan dan firman-Nya. Hari ini mungkin ada keadaan yang membuat kita kecewa atau lelah. Mungkin hati sedang tidak bersemangat. Tetapi jangan jadikan perasaan sebagai penentu hubungan kita dengan Tuhan. Tetaplah berdoa walaupun hati lemah. Tetaplah taat walaupun belum melihat hasilnya. Tetaplah percaya walaupun keadaan belum berubah. Sebab Tuhan sedang membentuk iman dan karakter kita melalui proses ketaatan itu. Pada akhirnya, hidup yang taat akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan mengalami rencananya yang indah. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap taat kepadamu, bukan hanya saat perasaan kami baik, tetapi dalam segala keadaan. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering mengikuti perasaan daripada firman-Mu. Kuatkan hati kami agar tetap setia dan percaya kepadamu walaupun menghadapi proses yang berat. Pimpin hidup kami dengan Roh-Mu supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.